kita dengarkan program Anak Cerdas Indonesia, persembahan Pro1 RRI Surabaya. Anda juga bisa mengajak anak-anak Anda untuk mendengarkan siaran kami karena yang pasti Anak Cerdas Indonesia, mereka ini bisa menginspirasi anak-anak di luar sana juga untuk bisa ikut berprestasi dan menjalankan aktivitas kesehariannya tentunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan saya nggak sendiri loh, di sini ada co-hostnya Sari Julia, ada Amoy. Halo Amoy. Hai Kak. Apa kabar? Alhamdulillah Amoy baik. Kalau Kak Sari sendiri gimana nih kabarnya? Aku juga baik. Alhamdulillah baik semua berarti ya Kak ya. Berarti sehat dong. Berarti ini udah semangat banget buat tahu anak cerdas Indonesia. Oh iya benar. Amoy semangat juga, udah sarapan? Udah makan siang maksudnya? Iya makan siang. Udah. Oh pantes. Iya makanya semangat banget, excited banget Kak. Iya buat kayak lihat wah ini anak cerdas mana lagi nih yang mau kita wawancara. Iya. Bener. Aku tadi bilang apa udah sarapan karena aku belum sarapan dari pagi. Loh gitu. Curhat. Oke, kalau ini kali pertama ya Amoy kita ketemu ya? Iya betul Kak. Oke, Amoy sekolah di mana sih dan kelas berapa? Amoy sekolah di SMA Negeri 1 Waru kelas 10. Jadi baru masuk SMA. Oke, sudah SMA berarti ya? Iya. Aku pikir masih SMP loh Amoy. Masih immute berarti? Iya dong. Kak Sari juga immute banget kok. Kita sama-sama immute. Sama-sama immute. Tapi kita keasikan ngobrol sendiri. Kita lupa ada bintang tamu nih. Betul. Mau dikenalin nggak sih Amoy untuk pendengar di rumah? Ini Amoy kenalin ya Kak ya. Oke, Tadi boleh. udah sempat kenalan, nama panggilannya tuh Mai. Oke, pasti lahirnya di bulan Juli, enggak ya? Oh enggak dong, kan Mai. Ya Mei dong ya. Iya Mei dong. Mungkin Mai mau kenalan dulu Mai. Halo, saya Maifrina Isyarani, biasa dipanggil Maifrina. Saya bersekolah di SDN Kebonsari 1 Surabaya dan saya sekarang kelas 6 Kak. Oke, namanya bagus loh, Maifrina Terima kasih. Isyarani. Oke, tapi bener lahirnya bulan Mei? Bener. Oh iya, nggak mungkin bulan Juli dong ya kan? Oke, sehat ya Mei? Alhamdulillah sehat Kak. Ini seneng loh karena kenapa bajunya senada sama Bunda. Bunda siapa ya? Boleh ditarik mic-nya? Oke, dengan Bunda siapa? Bunda Rina. Oh Bunda Rina. Oh anaknya namanya Rani belakangnya. Oh enggak, ada Rinanya ya, Maaf Rina. Tapi ada Raninya juga gitu. Ini bundanya namanya Bunda Rina. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah sehat. Nanti kita kenalan lebih jauh ya Amoy ya, barengan sama mereka. Tapi sebentar, aku cek dulu berkaitan dengan prestasinya Maifrina. Kamu udah dapat bocoran nggak? Wah belum. Oh, belum. Iya makanya ini nggak sabar banget. Ternyata Maifrina itu juara 2 Putri Lingkungan Hidup 2023. Kemudian juga pernah meraih juara 2 Tari Tradisional Tingkat Kota. Harapan 2 MTQ, Harapan 1 Sholawat Piala Wali Kota, Favorit 2 Dacil. Multi talenta banget. Oh iya bener. Tapi mulai dari berapa ya? Mulai dari usia berapa? Saya dari kecil itu sudah mulai diikutkan lomba-lomba dari PAUD Kak, sampai piala-piala di kamar saya itu penuh, akhirnya dititipin di rumah nenek saya. Sampai dititip-titipin loh. Iya loh pialanya. Kehitung nggak itu pialanya totalnya berapa? Sempat ngitung nggak sih? 50-an mungkin ada. 50-an sedangkan dapat 1 piala aja susah banget loh Kak. Bener. Mulai dari PAUD ya? Iya. Itu masih inget nggak lomba apa pertama kali Mai? Lomba mewarnai, menggambar gitu, menari juga. Oke, dari kecil emang udah suka nari? Suka Mewarnai juga? Suka. Oh pantes. Jadi diarahkanlah sama Bunda Rina ke lomba-lomba tersebut. Tapi awal mula gimana tahu kalau bakatnya Mai itu ternyata di situ Bunda? Iya, awal mula sih saya lihat dia tadinya suka nari-nari gitu. Terus saya tunjukin ke jalan-jalan gitu, saya tunjukin kayak sanggar gitu, jalan-jalan tuh mau nggak nari gitu. Mau, ternyata dia pas saya ikutkan kok mau, excited gitu. Oke. Nari apa sih? Nari tradisional gitu, nari modern gitu ada. Jadi bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Iya. Tradisional bisa, modern juga bisa. Luar biasa. Lebih suka yang mana? Tari tradisional atau modern? Lebih ke modern sih. Oh ya, ini kids zaman now. Iya, kids zaman now, apalagi Gen Z. Oh iya. Pasti suka yang modern ya. Tapi tradisional itu susah nggak sih dibandingkan tari modern kalau menurut Mai? Lumayan sih. Lumayan susah. Apa yang menurut kamu susah? Mungkin dari gerakannya, lagunya juga lebih kan pakai
alat mohon maaf tradisional gitu ya. Kayak gamelan Iya, kayak gitu ya. betul. Oke, jadi lebih suka yang modern dia, Moy. Iya. Lebih Dan gampang. biasanya juga kalau tari tradisional itu nggak boleh salah ya. Iya kan, lebih karena dia ada ceritanya. Iya, Iya betul, kan? Heeh, ada Tapi ceritanya. kalau tari tradisional apa yang dikuasai sama Mai? Tradisional sih kayak Remo kayak gitu-gitu. Iya, Oh, betul. oke. Remo. Apalagi? Lebih ke remo sih. Oh, lebih Oh, ke lebih ke Remo. Oke, wah itu anak zaman sekarang kalau diarahkan ke tari tradisional, Amoy mikir nggak? Mau nggak ya? Itu tadi ya mungkin ribet, ada ceritanya, Nah, nggak iya. boleh salah gitu ya. Iya betul. Tapi kenapa kok Mei ini mau akhirnya? Ya mungkin dia itu udah seneng gitu Kak. Jadi kayak Remo gitu kan memang pakem ya. Oke. Nah dia emang dari kecil udah ngikutin, jadi kayak sampai sekarang itu kayak udah biasa gitu. Oh, sering nari nggak sih di acara-acara apa gitu? Sering Kak. Biasanya Kayak ngisi apa? acara gitu. Heeh. Ngisi acara ya lomba juga, ujian ada, kompetisi gitu. Oh, aduh, ya. Berarti dia waktu kecil ini ya anaknya nggak bisa diem ya? Iya. Biasanya gitu sih Ya, Kak. kalau suka nari ya. Iya. Biasanya kan dia nggak bisa anteng gitu kan, nari sana, nari sini, goyang sana, goyang sini Pede gitu ya. gitu. Pede, bener. Tapi ini juga ya kalau dilihat dari prestasinya tadi itu lebih ke agama kan ya? Iya. Ini yang mengarahkan siapa, Bunda atau memang kemauan dia sendiri atau gimana, Bunda? Ya dari kecil kan memang sudah ikut ngaji ya Kak ya. Terus di ngaji itu rajin gitu. Terus Oke. kok sama ustadz-ustadanya di ini apa? Kayak ada kompetisi ini terus diikutkan gitu. Dianya kok seneng gitu loh, kayak ngerasa oke. kepingin lagi Iya, gitu. iya, iya. Jadi kayak- Ketagihan malah. Iya, gitu. Terus Betul. apa dan dilihat ya potensi mungkin dari Oke. situ. Terus dianya suka niatnya ada, suka, Semangatnya gitu. ada. Jadi ya kita orang tua ya mendukung aja. Oke. Luar biasa banget, Luar guys. biasa, betul. Tapi kenapa sih kok suka ikut-ikut lomba? Kan kalau ikut lomba biasanya ribet ya, harus menyiapkan dulu, belajar Iya. dulu, jam main berkurang dan lain sebagainya. Kenapa, Mei? Kalau saya sih ya niat biar dapat pengalaman gitu dan dapat ilmu-ilmu yang lebih lebar gitu. Jadi lebih suka yang apa ya? Dapat pengalaman baru. Amal. Iya betul. Selain dapat pengalaman baru, Mei itu juga dapat teman yang baru nggak sih? Tentunya dong Banyak Kak. ya pastinya. Banyak sekali Oke. Kak. Oke. Mei ini tipe orang yang ini nggak, Bunda, diem mungkin atau dia lebih suka keramaian? Extrovert. Dia itu sebenarnya diem sih Kak. Cuman dia itu kayak suka apa hal baru kayak teman gitu ya. oke. Terus nanti kayak ngerasa tertantang kayak ini diikutkan ke sini dia kayak besok ikut lagi ya Bu kayak gitu. Iya. Karena itu tadi ya dapat teman baru ya, Iya. pengalaman baru Iya, juga. betul. Tapi dari sekian banyak juara itu tadi ya, mulai dari PAUD, itu kan lomba mewarnai, kemudian lomba fashion juga, lomba nari juga gitu kan ya, sampai akhirnya jadi dacil lah, ikut lomba sholawat, orasi, berkisah. Dari sekian banyak lomba yang paling disukai sama Mei itu apa? Yang paling membanggakan ya sebagai putri 2 lingkungan hidup tahun 2023 itu Kak. Kenapa? Karena dari saya mengikuti kegiatan itu, saya mendapat banyak ilmu, pengalaman baru, teman baru, dan bisa bertemu tokoh-tokoh penting di Surabaya seperti Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, pejabat DPR, kepala DLH, dan masih banyak lagi. Waduh, ketemu orang-orang penting di Surabaya, Amoy. Aduh, bismillah. Pengen ya pastinya ya. Iya, bawa bekal sendiri. Oke, bawa tumbler Iya, gitu ya. betul, Wah. tentu. Ini agak-agak malu nih, kenapa? Karena itu ada botol plastik. Nanti Iya bisa juga. nanti bisa dirazia nih sama Mei. Iya. Kalau Mei sendiri tuh ya, kan udah jadi putri 2 lingkungan. Iya, betul. Mei itu pernah gak sih males kayak apa ya? Males aja. Nggak Malas malas. apa? Malas belajar? Bukan, Atau malas apa? malas kan lingkungan, menjaga lingkungan. Oh iya, misalnya, Iya. aduh mau buang sampah nih nggak ada sampahnya Aduh, jauh ya. banget, jauh. Buang bareng aja Iya. gitu. Gimana, Mei? Ya pastinya pernah sih. Cuman saya mikir kayak nanti tercemar atau gimana gitu. Ya Oke. sudah, akhirnya saya simpan dulu, baru nanti ketemu tong sampah baru saya buang. Nice. Oh gitu. Luar biasa. Tapi
memang kan ya kalau di sekolah kan diajarin ya buang Iya, sampah pada betul. tempatnya. Iya. Kalau kita lihat nih banjir di mana-mana, itu kan satu diantaranya karena ulah kita juga loh Iya, ya. Kan? betul Buang sih. sampah di sungai, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mei, susah nggak sih Mei? Katakanlah ngajakin teman-teman Mei untuk itu tadi, yuk buang sampah pada tempatnya. Kan otomatis kalau jadi putri lingkungan hidup itu harus ngasih contoh gitu ya. Tapi Iya, betul. sebelumnya Mei udah melakukan itu nggak sih dulu? Sudah Oh, bersosialisasi oke. Ya. pada semua warga lah di sekitar saya. Terus ngajakin teman-teman seusia Mei untuk gitu? Iya, gimana? ada Susah sih. nggak sih? Ada yang bandel nggak? Ah, itu dia. Ya kadang masih ada gitu, tapi tetap saya ingatkan, ayo buang sampah di tempatnya, nanti banjir loh, nanti jadi musibah gitu. Mungkin gitu. Kalau mereka nggak dengar gimana? Dijetak? Kok jangan? Enggak ya. Enggak. Diingetin terus ya. Iya. Gitu ya. Oke. Ini Oke. menarik sih karena ya relate ya sama kehidupan kita sehari-hari Betul. bahwa buang sampah tuh ternyata dampaknya luar biasa gitu Luar kan ya. biasa. Kita sih mikirnya halah cuman bungkus permen satu. Satu, tapi yang buang manusia banyak. Kalau yang lain juga buang sampah sembarangan gimana tuh ya Iya, kan betul. gitu ya. Tapi gimana prosesnya bisa sampai jadi ikut putri lingkungan hidup itu? Awal mulanya ceritanya seperti apa? Karena ini menarik buat Mei. Jadi aku mau Mei cerita lah soal prosesnya ini dari awal mulanya tawarannya datang dari Gimana? mana, gimana gitu. Awal mulanya itu dari sekolah Kak, ditawarin, ditawarin. gitu. Dari sekolah, dan saya itu menjalaninya dengan ya tekun, dengan niat, dan pastinya itu dengan dukungan orang tua Kak. Jadi kita dikomentari orang tua seperti ini, kita ikuti. Itu idenya datang dari mana Mei? Dapat dari orang tua dan saya sendiri juga sih. Oh gitu. Gimana itu Bunda? Kok bisa terbesit ide itu tadi? Ya lihat keadaan di sekitar juga ya Kak. Di Surabaya ini mungkin kita lagi gencar-gencarnya kayak mengatasi solusinya sampah gitu. Iya, Jadi betul. kita mikir ya ayo kita buat proyek yang untuk mengurangi sampah, khususnya sampah organik. Oke, Gitu. mungkin saya boleh katakan bahwa Mei ini bisa jadi seperti sekarang sebagai sosok putri lingkungan hidup 2023 karena peran orang tua juga yang konsen terhadap lingkungan ya Bunda ya. Ya, Oke. pasti dukungan Supportive. orang tua. Iya, pasti. Itu kenapa kok bisa sampai kadang kan ada ya keluarga itu konsennya hal-hal lain lah ya. Misalnya kalau untuk lomba-lomba anak mungkin Iya. yang konsennya tidak lingkungan begitu. Tapi kenapa Bunda akhirnya mengarahkan Mei untuk itu? Apakah memang Lingkungan. salah satu kegiatan Bunda dan Ayah itu berkaitan dengan kondisi lingkungan sampai akhirnya Mei diterjunkan ke sana atau seperti apa Bunda? Awalnya kan dari gurunya itu ditawarin gitu, terus ini terus buat proyek, terus ya Oke. kayak- Akhirnya terpikir ya, iya, proyek terpikir apa gitu, nih, proyek gitu. apa, Iya. terus kita itu kayak ya oke, kita memang senang juga gitu buat ngelakuin, jadi kita konsistennya itu ke situ, ke lingkungannya itu. Ya sebenarnya memang hal-hal kecil itu ya memang sudah kita lakukan ya Kak, kayak memilah sampah di rumah. Sudah gitu. ya memang ya. Jadi nggak Sudah. heran jadilah seperti Mei sekarang ini Iya, gitu. Emang Jadi- udah kebiasaan berarti. Iya, jadi kita memang sebelumnya itu memang sudah kayak pilah-pilah sampah, kayak Oke. sampah organik itu disendirikan. Nanti kayak sampah kering itu nanti kita storkan ke bank sampah, itu sebelumnya sudah seperti itu. oke. Jadi kita ya udah kita buat proyek sampah itu sebagai ngurangi solusi sampah di Surabaya ya khususnya Kak ya. Oke, apa tadi proyeknya? Pemanfaatan limbah organik sebagai ekoenzim. Oke, lantas dari itu ketika disampaikan kepada guru gitu ya dan juga mungkin ini materi lomba juga ya? Iya, Ah, iya, itu lingkungan. apa tanggapannya? Ya dijalanin, harus dijalanin dengan tekun, ya membuat ekoenzimnya lagi dibanyakin. Susah nggak sih itu? Mudah sekali Kak membuatnya. Gimana itu. caranya? Jadi bahan-bahannya itu membutuhkan kulit buah atau sisa sayuran, lalu molase atau gula merah sama air Kak. Itu terus jadi apa, Mei? Banyak sekali manfaatnya, bisa mengobati luka, salah satunya untuk membersih kayak shampoo, sabun, cuci tangan, mengepel, cuci oke. baju, dan booster pupuk tanaman, dan masih banyak lagi tuh Kak. Dan itu hasil produknya Mei itu jadi dipakai juga di sekolah? Iya. Oh, aduh. Iya, jadi itu berupa cairan multifungsi gitu Pak. Iya, Kak. iya, Jadi iya, kita juga ada produk turunannya buat sabun kayak gitu. Jadi untuk manfaatnya itu banyak sebenarnya. Oke. Makanya kita ya milih ekoenzim itu berjuta manfaat. Luar biasa nih. Aku jadi mikir loh Amoy, aku dulu kelas 6 SD ngapain ya? Iya, bener kan? Kan
apalagi emak itu secara nggak langsung membuat kita sadar kalau oh ternyata ini tuh ada manfaatnya, alami dan membuat produk kan bisa. Wah, luar biasa sih. Iya, Jadi memang harus dipikirin dulu gitu kan ya proyeknya apa yang memang berkaitan dengan lingkungan. Iya, betul. Jadi terus kita buat sabun itu ya untuk berguna, multifungsi gitu kan. Tapi dipakai juga nggak sih Bun? Iya dipakai. Kita kebanyakan pakai ini cuci tangan. Jadi sempet ngajak teman-teman itu membuat ekoenzim di sekolah. Oke, nggak usah perlu beli lah kayak gitu ya. Iya, benar. Jadi itu kayak dari sampah organik gitu ya, memang bukan ya kotor, harus dicuci dulu. Ya, Jadi itu ya. benar-benar udah bersih. Ya nantinya kita bisa gunakan lagi untuk kebutuhan rumah tangga, kayak ngepel dikasih itu udah nggak perlu beli sabun kayak gitu. Hemat sekali. Iya. Jadi dari limbah organik itu kita bisa menghasilkan buat kebutuhan kita kan. Terpikir Bisa ya menghemat sampai gitu. ide kayak begitu ya. Biasanya kan agak susah mikir idenya apa. Betul, gitu apalagi kan, itu bisa diterima sama Mai. ya. Dulu kelas 6 SD aku digituin mungkin kayak Apa sih nih gitu ya. betul. Makanya tadi aku bilang kelas 6 SD aku ngapain ya? Karena udah punya prestasi yang kayak gitu gitu Iya, ya. jadi tiap hari itu ngambil sampah ke pedagang-pedagang gitu. Oh Iya, gitu. iya. Nggak malu tuh. Enggak sih. Ditanyain ya sama pedagang buat apa deh? Iya, gitu. untuk apa? Jadi untuk pupuk cair gitu. Oh, oke. Terus mereka gimana tanggapannya? Terus ada yang ngambil juga katanya untuk pupuk cair juga. Udah oke. banyak sih. Ya. Jadi aktivitasnya selain sekolah di rumah produksi juga ya kayak begitu Iya. ya. Itu menyita waktu belajar nggak sih? Iya, benar-benar gimana? Kalau membagi waktu jadi biasanya kalau kegiatan di luar sekolah sih saya lakukan di weekend ya Kak, seperti Sabtu Minggu. Oh libur ya Sabtu oke. Minggu. Iya. Oke. Terus setiap Sabtu itu setiap hari itu jadi paginya saya sekolah, lalu pulang sekolah saya istirahat, sorenya saya lanjut ngaji, lalu lanjut tahfidz Quran itu tadi Kak, sama pulangnya itu jam 8-an. Oke. Nah, pulang sekolah itu saya mengerjakan tugas gitu-gitulah. Terus Sabtunya itu saya memiliki agenda rutin nih Kak sama Paguyuban Pangeran Putri Lingkungan Hidup. Apa itu agendanya? Itu aksi bersih bersih Pantai Kenjeran Kak. Oh. Ayo Kak, kapan-kapan ikut Kak. Boleh Iya, setiap hari tuh. mau deh. Iya, setiap hari Sabtu. Oh gitu, berarti kemarin juga gitu ya? Iya, Rutin? iya. Oke. Lagi. Terus sampah-sampah dikumpulin? Ya, disetorkan di sampah di TPA di TPS Surabaya lah. Oh gitu. Lalu siangnya saya lanjut pembekalan webinar gitu Kak. Lalu sorenya itu saya menari. Produktif sekali ya Mei ini. Geleng-geleng aja deh. Itu mainnya kapan? Iya, nih? gimana? Kenapa? Mainnya kapan? Main sama Kalau teman-teman sibuk rumah gitu. gimana? Ya sudah sih, saya hampir setiap hari nggak main. Astaga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apa-apa. nggak masalah. Justru dia selangkah lebih maju. Iya, Lebih ke family time ya. iya, Kak. lebih ke family time. Kayak Jadi hari Minggu. iya, hari Minggu itu kan hari Minggunya saya belajar memanah. Iya. Ada loh aktivitasnya banyak loh. Terus Dan setelah memanah kita pulang itu family time. Jadi bisa bercanda kan, ngumpul gitu loh Ya, di kamar ya. karena tinggal saya masih di kos ya Kak. Akhirnya ya sudah, kadang tiduran bareng, bercanda, ngobrol bareng, cerita bareng, belajar bareng, dan sesekali oke. duduk-duduk bareng di Masjid Al Akbar, kan deket. Oh iya. Jadi luar biasa ya. Iya, ternyata Mei orang sibuk loh ini. Iya, anak-anak seusia Mei ini kan lagi demen-demennya main ya sama temen ya. Iya, Kayak betul. gadgetan ya. Iya. Anime lah, atau ngapain lah gitu. Tapi dia justru banyak aktivitasnya. Ini Bunda yang ngarahin atau dia yang mau Bunda? Kalau kita ya memang mengarahkan, tapi dianya mau Kak, dianya itu Iya, minat kemauan, kayak mau nggak kayak gini, oh mau Bu, mau gitu, mau nggak ikut ini, mau Bu, Oh, kayak gitu. Oke. Jadi dianya minat Dan dia nggak pernah menuntut untuk main istilahnya. main. Ya. Kalau main mungkin kita kan mainnya ya pas bareng-bareng gitu aja. Kalau main sama teman-teman pulang sekolah kan memang sudah siang ya Kak ya. Udah capek Siang juga. itu terus sorenya itu ngaji. Jadi kayak main ke sana ke sini sama teman-teman tuh kayaknya udah nggak ada. Oh, jadi di sekolah waktu itu aja mainnya ya? Iya, mainnya Iya. ya udah di sekolah aja.
Mungkin kalau Oke. pas weekend minggu itu kita ngumpul Baru sama keluarga gitu ya. Tapi ada teman-teman yang protes nggak sih, Mei kamu sibuk banget, Mei kapan punya waktu buat kita main-main Enggak, aku sama-sama? temenin deh gitu. Iya, aku nggak mau temenan sama kamu deh gitu ya. Gimana? Ya dulu ada sih. Mungkin udah tahu ya kegiatanku gitu. Ya sudah, besoknya udah nggak diajak lagi. Oh, biasanya udah nggak diajak lagi, nggak dibolo berarti. Enggak sih. Ya masih berteman biasa, main di sekolah. Mainnya ya di sekolah. Tapi nggak apa-apa ya kayak begitu ya? Nggak apa-apa. Oh iya. Mei nggak apa-apa, nggak tersinggung ya. Nggak apa-apa. Ya karena tadi hidup adalah pilihan, Amoy. Oh, Kok berat banget gitu Berat kan banget. ya. Oke, jadi aktivitasnya banyak banget yang diikuti gitu kan ya. Sampai ya ini memang pilihannya Mei sih ya untuk Iya, bisa ikut betul. lomba gitu. Dan dari sekian banyak memang yang paling menarik adalah menjadi juara Putri. 2 Putri Lingkungan Hidup 2023. Iya, betul, Kak. Oke. selain Putri itu, Mei ada ini nggak sih kayak mau jadi duta apa gitu? Saya sih maunya jadi ke public speaking gitu. Oh, kok semua Public anak zaman sekarang pengennya belajar public speaking ya? Apa kabar saya nanti? Kenapa tertarik begitu? Ya mungkin biar saya itu lebih percaya diri dan Oh, ya, niat betul, saya betul. sendiri sih. Karena kan berbicara di depan umum itu memerlukan percaya diri. Oke. Dan Iya. saya itu ingin percaya diri gitu ya. Emang menurut Mei sekarang Mei kurang pede gitu? Kurang sih. Oh, Kurang sih. Terus kalau kayak gini kurang pede, gimana pedenya? Ya Kenapa mungkin ya, Bang? lebih pede lagi mengikuti itu lagi public speaking. Oke. Kayak MC gitu, radio juga. Iya, penyiar ini radio. karena tadi juga ada ya pengalaman pertamanya juga dapat juara 2 harapan audisi radio. Iya betul. Itu jadi presenter gitu, jadi announcer gitu atau apa? Ya penyiar radio, jadi penyiar radio. Jadi saya tampil di depan umum ya awalnya ya deg-degan. Tapi ya sudah saya mikir lagi, niat, ya udah semangat lagi. Ya untuk pengalaman saja gitu. Oke, ini the next Sari Julia kayaknya ya. Nanti ya pendengar kalau misalnya Anda ikut gabung boleh ya 5345474 5347950 atau WA 081331 4 kali 992. Kita rehat sejenak, ada beberapa pesan yang harus saya putarkan. Nanti Amoy juga tanya-tanya lagi ya. Berkaitan juga Siap. dengan apa nih kesukaannya memanah. Kenapa memanah? Gitu kan cewek gitu kan ya. Iya, Tapi apa yang banyak dipanah? kok. Hati aku. Nanti ya. Nanti kita akan balik setelah beberapa pesan yang harus kita putarkan. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama di acara Anak Cerdas Indonesia Pro 1 RRI Surabaya bersama aku Amoy dan Kak Sari. Oke, kita masih ada Mei ya Kak ya, Betul. yang mau kita kulik lagi nih prestasinya. Biar makin kenal, Betul. biar makin menginspirasi, makin sejagat sayang raya. juga. boleh, Mai. boleh, gimana? Amo ini mau tanya, Mai. Iya boleh. Gimana sih kok Mai itu bisa konsisten dengan ikut lomba, terus ikut tadi Putri gitu. Nah itu Iya. tuh gimana belajarnya dan gimana kok bisa oke, aku akan terus konsisten di sini. Aku nggak boleh goyah sama teman-temanku main-main gitu. Gimana caranya? Tipsnya gimana? Bisa konsisten ya, karena dari niat Kak. Niat. Iya Kalau sih. kita niat dan berminat, insya Allah diberi kemudahan. Wah, betul. Jadi betul. emang anak ini dari awal udah niat aja gitu Iya, ya. udah niat, modal niat. Iya, modalnya niat. Pokoknya ada kemauan aja, di situ ada jalan kayaknya ya. Iya. Saya ke Pak Nur kalau misalnya mau kontak boleh ya. Pakai telepon WA 081331 4 kali 992. Ini tadi juga beberapa pendengar mengabarkan ya Bu Dini di Rungkut itu sudah mulai hujan. Kemudian juga di Perumahan Orchid Bu Sandra juga mengabarkan sudah hujan deras. Di Jalan Pemuda masih mendung aja nih Bu. Wah ini sambil dengerin siaran kita ya di Pro 1 RRI Surabaya boleh. Tapi Mei kalau misalnya mau nanya nih berkaitan dengan kesukaannya tadi ikut kelas memanah, tapi sebelum dijawab ya, ini sudah ada Pak Nur
SMP Mugaru yang Iya. ingin berbincang bersama kita juga. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nur. Halo. Loh, kok nggak ada suaranya nih? Kok krek-krek? Iya Pak Nur, kenapa nih? Kok nggak ada suaranya? Halo Pak Nur. Oke, mungkin gini deh, saya coba gini deh. Oke. Pak Nur? Halo. Ya. Assalamualaikum Pak Nur. Iya, halo Kak Sa. Waalaikumsalam Kak Sari, Amoy, Mei dan Bunda. Oke. Ya, Bunda Rina. Iya, tadi sudah disampaikan banyak banget prestasinya. Wah, luar biasa. 50 piala ini udah Terima luar biasa Kak. kasih. Yang mau saya tanyakan, cita-cita Mei ini sebenarnya apa? Terus kemudian setelah meraih cita-citanya itu apa yang akan diperbuat untuk bangsa Indonesia tercinta ini? Itu aja sih Kak. Baik Pak Nur, terima kasih. Nanti ditunggu jawabannya Mei ya. Ji. Siap. Assalamualaikum. Oke. Oke, gimana nih, Gimana Mai? menjawab pertanyaan dari Pak Nur? Ini gurunya Kak Amoy. Iya. Sangat kritis sekali menanyakan bagaimana untuk Indonesia nanti. Harus Kita dong. Indonesia, Kita iya. ini kan Anak generasi cerdas, penerus bangsa, betul. ya kan? Programnya Anak Cerdas Indonesia harus berkontribusi untuk nusa dan bangsa. Oke. Gitu. Gimana, Mai? Jadi cita-cita saya ini ingin jadi guru atau ustadzah. Jadi ikut ngajar ngaji gitu Kak. Waduh, luar iya. biasa. Masya Allah. Terus. Nanti apa dong yang diperbuat? Kalau sudah jadi guru, kita pastinya harus mengabdi kepada negara. Oi. Mulia banget loh ini cita-citanya ya. Tapi deep banget. pernah dikasih tahu nggak sih bahwa gaji guru kecil loh? Kok spoiler? Kan masih banyak yang mengeluh juga itu gajinya begitu honorer Iya, dan gimana, sebagainya. Mai? Gimana dong? Masih pengen nggak? Ya masih pingin Kak. Oh, Masya Kalau Allah. gaji itu kan urusan nanti itu ya. Rezeki itu mengikuti. Iya, gitu. rezeki hanya bonus. Jadi kita buat pengalaman, ya Oke. ngajar gitu, dapat pahala juga kan. Oh, ya. Jadi Iya, cari betul, pahala betul. juga gitu Kak. Saya dengernya nyes langsung ya. Orang kerja kan biasanya melulu yang dicari duit ya Bunda ya. Cuan gitu Ya, kan. mungkin masih kecil ya. Mungkin yang dipikirin nanti itu kayak Baga- gini ya, gitu. bagaimana cara mengabdi, Iya, bagaimana cara belum bisa mikir gajinya. Nanti kalau udah jadi ibu-ibu baru mikir gajinya. Tapi Bunda dukung nggak Bunda untuk cita-citanya Mei gitu? Ya sangat mendukung sih. Karena apa ya, kita sih untuk cuman minatnya anaknya apa gitu, pengennya kayak gimana. Ya kalau nantinya tetap mengarahkan sih Kak. Oke. Mei ini berapa bersaudara Bunda? 2. Dia anak? Pertama Oh, adiknya iya. cewek atau cowok? cewek masih kecil. Oh, iya. Pantesan iya. baunya kuat banget. Kok bau sih? Loh, bau. Ah, Bau aura maksudnya. Iya, aura dan bahunya dia mampu dan dia kuat untuk menahan lomba-lomba yang sangat yang berat itu, karena lomba kan nggak selalu menang ya kayak. Iya. Lomba Karena juga memang ada itu tadi kalah sih, ya. aura anak sulungnya kelihatan banget Iya, ya. Jadi dia betul. memang tough banget orangnya gitu ya. Tapi balik lagi deh ke kelas memanah itu tadi ya. Kepo Kenapa? banget kita. Kok suka memanah? Padahal kan ada yang lain gitu. Saya suka memanah karena kalau saya sih bisa biar bisa ingin minat saya sendiri sih ya. Oh, mau Saya pengen. jadi ingin belajar gitu. Belajar mana? Nonton dari apa? Kok tiba-tiba terinspirasi? Mau Bunda, manah aku gitu. mau memanah gitu kan. Karena lihat juga olahraga para nabi ya. Dan dari kakak juga, dari tante. Oh, jadi keluarga juga ada yang gitu? Suka Ada. memanah? Oh, Ada. Iya. Susah nggak sih? Biasanya anak kan sukanya main apa sih? Amoy bola, Iya, berenang. masak-masakan gitu ya. Iya, kok kamu mainnya ekstrim banget? Panah sih? udah mana panah itu katanya berat lagi waktu narik. Emang iya. Biasanya gitu katanya Tergantung. sih. Tergantung busurnya. Iya, tergantung keberatannya yang dia Oke. sampai itu
beratnya sampai berapa. Dan awalnya emang susah sih. Susah banget lah ya. Kalau ya saya mikir lagi, semangat biar semangat. Jadi ya lumayan bisa. Oke, aku pikir kamu pengen jadi atlet pemanah loh. Aktivitasnya banyak ya, menari ya kan, iya, ngaji juga, tapi- memanah juga dan sebagainya. Tapi kamu ngerasa pernah jenuh nggak? Pasti pernah dong Kak. Tapi ya saya mikir senangnya, serunya. Jadi semangat lagi Kak. Jadi lebih mikir happy-nya. Iya. Emang lebih banyak suka atau dukanya dari sekian banyak aktivitas yang kamu ikutin? Suka sih Kak. Lebih banyak sukanya. suka. Kenapa? Itu tadi bisa dapat teman banyak, bisa Iya, dapat pengalaman baru. Oke. Yang paling favorit tuh apa? Kegiatan apa? Yang paling favorit yang lomba-lombanya gitu. Ya itu tadi Putri Putri Lingkungan Hidup. Oke. Kalau saya akhir-akhir ini ingin ke public speaking. Kenapa? Nah, kenapa terinspirasi untuk terjun juga ke dunia public speaking? Karena itu tadi saya ingin jadi Lebih pede. tampil lebih percaya Tapi selain diri. alasan itu mungkin ada dorongan dari orang tua kah? Atau Iya. mana itu tadi ya ada tante, ada kakak yang juga apa ya ngasih gambaran bahwa mana tuh begini. Tapi kalau jadi public Iya. speaking itu gimana? Kalau public speaking sih kemauan saya sendiri ya, minat saya sendiri dan pastinya dorongan orang tua, dukungan orang tua. Itu sih. Oke, kita ke pendengar ya. Ya. Oh, putus. Coba deh ditelepon lagi 534 7950 atau WA 08133 satunya 4 kali 992. Kita terima lagi ya satu penelpon. Selamat siang. Siang Mbak Sari. Ya, Bang Kobar, silahkan. Ya, dengan sahabat tadi yang suka mana itu? Ada Maifrina. Devina, ini anak-anak disabilitas apa normal? Normal dong. Oh normal, maaf ya. Baik. Biasanya kau itu sering membawa tema anak disabilitas. Nanti gitu. kemarin ada lagi Iya, jamnya. kemarin. Nah, yang suka mana tadi itu siapa? Aku tertarik juga aku. Ada Mei, narasumber kita Mei namanya. Mei. Iya. Abang ingin dipanah sebetulnya. Tuh, diajari memanah maksudnya. Iya, begitu abang diajari memanah, ingin dipanah juga, ingin juga memanah aku. Gimana tuh maksudnya? Jadi bingung kan? Ini Ya, anak usia makanya dengar 6 dulu lah SD Mas loh. Sari. Pertanyaan abang ini setengah pelesetan, tapi juga memberi spirit kepada dia, bikin silakan. semangat. Kenapa anda kok mau ingin menjadi pemanah? Kalian banyak olahraga yang lain, adik-adik yang aku hormati. Begini, dulu aku seperti anda gitu, ingin memanah. Jepret, talinya itu putus Mbak Sari. Kena mataku. Akhirnya aku drop. Sudah trauma kalau lihat memanah. Akhirnya menjadi bindaraga. Ikut gulat, boxing. Oke. Kenapa nggak seperti abang aja ikut boxing? Kalau anda itu laki-laki, kalau anda perempuan kan bisa cari yang melawan gitu loh, olahraga yang melawan. Oke, baik. Oke, tolong kalau nanti ahli mana, tolong abang dipanah ya. Terima kasih. Siap. Wah, ini usia anak-anak kelas 6 SD loh, Bang. Gimana sih? Ya, tadi kan kita udah jelasin ya kenapa Mei itu suka memanah. Karena itu tadi keluarga yang ada di Mei itu ya itu tadi. Ini adalah olahraga para nabi. Kemudian juga berkaca pada tante dan juga kakaknya yang juga suka memanah gitu ya. Tapi kalau cewek bener sih, Amoy, karena cewek itu perlu apa ya? Istilahnya tameng untuk perlindungan atau apa ya, kayak semacam upaya membela diri lah kalau ada tindak kejahatan. Kenapa nggak pengen karate kek, kemudian apa namanya ya, tapak suci itu biasanya. Gimana? Karena saya tuh suka dan tertarik, jadi ingin menekuninya gitu Kak. Jadi Karena emang suka aja. iya udah. suka aja. Iya. Itu ya Bang ya, kalau misalnya kayak olahraga bela diri enggak ya? Ya kayak kalau boxing saya takut dong. Iyalah, aku juga takut. Iya. Tapi kalau misalnya pengen belajar untuk cara bagaimana melindungi diri, mempertahankan diri, mungkin oke lah ya untuk cewek-cewek ya. Apalagi zaman-zaman Basic-basicnya sekarang. aja Basic-basicnya mungkin. aja mungkin. Oke. Sekarang itu Mei itu katanya Amoy sedang ikut Iya. lomba keluarga sadar iklim dan tanggap bencana Betul. nasional 2024. Betul. Apa ini? Diceritakan dong. Jadi ini tuh tentang lingkungan Kak sama. Jadi sama. ya zero waste itu. Oh, zero waste. Iya, jadi bawa bekal sendiri dari rumah.
terus buat lubang biopori, dan intinya itu tentang lingkungan bersama keluarga, upaya mengurangi pemanasan global. Keren. Karena kelas 6 SD pikirannya udah yang sebegitunya ya. Itu tadi loh, ini upaya tanggap bencana ya istilahnya ya. Karena kalau kita lihat banjir ya akhirnya di mana-mana. Kalau kita bikin lubang biopori, kemudian juga mengurangi sampah plastik, ini kan juga mengurangi dampak pemanasan global. Luar biasa sih sebegininya loh, Moy. Iya, sebegininya. Sedalam itu. Ya positif sekali itu Kak kegiatannya. Betul. Jadi dari awal kita yang ikut-ikutan akhirnya nanti akan terbiasa gitu loh. Dan upayanya kan upaya mengurangi pemanasan global. Betul. Jadi itu memupuk rasa terbiasa kita. Jadi emang udah harus ada tindakan nyata lah ya. Kalau misalnya banjir kita teriak-teriak protes ke pemerintah, tapi kalau kita nggak melakukan apapun ya percuma aja. Betul. Salah satunya ya setiap hari bawa bekal dari rumah, bawa kantong sendiri kalau belanja kayak gitu. Terus sadar nggak sadar itu kompos kayak gitu. Ya kita di rumah juga mengkompos pakai maggot. Ulet ya. Ulet. Jadi di samping buat ekoenzim juga kita mengkompos pakai maggot juga. Ribet nggak sih bikin kayak begitu? Apa dianggap kelihatannya ribet? Jadi sampah yang di rumah itu nggak sampai ke TPA Kak. Oh gitu. Sampah kita di rumah ya udah kasih maggot tuh, udah dimakan sama maggot habis tuh. Betul. Oh gitu ya. Mengurangi juga ya berarti. Dan maggot itu bisa untuk pakan ternak juga loh Kak. Apa contohnya? Ya kayak lele, ayam gitu pakan ternak. Waduh, udah diarahkan ke sana loh ini. Tapi setelah ikut lomba-lomba yang berkaitan dengan lingkungan gitu ya, betul. harapanmu apa sih, Mei? Harapanku ya ingin negara ini itu negara zero waste gitu ya. Kayak kurang sampah plastik. Ya, jadi kayak tadi belanja membawa kantong berulang kali pakai. Tapi kami optimis nggak sih bahwa Indonesia tuh bisa zero waste? Mengingat orang-orang di sekitar kita tuh, ya gitulah. Iya betul. Ya mungkin masih ada ya berpikiran seperti itu. Dan mungkin secara nggak sadar juga ini ngajak kita ya Kak Sari. Jadi apa yang Mei katakan, apa yang Bunda juga katakan itu jadinya kayak gimana kalau aku nyoba gitu ya. Betul. Setiap hari dia punya aksi setiap hari untuk mengurangi sampah itu. Jadi biasanya kita posting di Instagram. Apa contohnya? Kegiatan apa misalnya? Kegiatan membuat ekoenzim dan mengkompos dengan maggot itu tadi, membuat lubang biopori dan zero waste. Jadi mengurangi seperti apa ya? Sadar iklim lah. Jadi gimana? Jadi kayak mengurangi listrik. Matiin lampu saat siang hari gitu. Kalau kita pergian dicabutin semua colokannya. Betul. Simple loh itu, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Kayaknya simple, tapi kalau nggak kita niati tuh kayak males banget. Sepakat saya. Karena padahal cuma nyetek saklek. Benar. Kadang ini buang sampah itu udah dipinggirin gitu ya. Cuman dikit aja buang sampah aja kayak gitu. Kayak gitu, tapi kita ya gimana caranya kita lah udah harus konsisten dan juga berkomitmen itu tadi ya. Tapi ini kan nggak tuntutan untuk ikut lomba saja kan ya Mei ya, karena tadi Bunda juga dari awal bilang bahwa sebelum ini juga sudah melakukan itu di rumah kan ya, dan sekarang semakin tertantang juga untuk bisa menularkan kebaikan ini untuk orang-orang di sekitar gitu kan ya. Dengan cara memposting di Instagram sih. Instagramnya apa sih? Nama Instagramnya myfrina.aisyarani. Boleh dong Kak di follow. Boleh, nanti di follow ya. Aisyarani. Nah, untuk pendengar juga ya, siapa tahu kepo kegiatannya Myfrina apa sih gitu ya, karena ini sudah terbukti jadi Putri Lingkungan Hidup 2023. Sekarang ikut lomba ini, deadline-nya kapan untuk lomba yang keluarga sadar iklim dan tangga bencana? Sudah berlangsung? Dari Juni sih Kak. Sorry. Sampai Juni maksud saya. Ini sekarang berlangsung ya berarti ya? Sampai bulan Juni. Februari sampai Juni. Jadi proyeknya dikerjakan mulai dari sekarang. Nanti dilihat hasilnya hingga Juni baru pengumuman. Jadi di dalamnya lomba-lomba keluarga sadar iklim tuh banyak poin-poin. Dan poin-poin itu yang ya untuk mengurangi pemanasan global dan tanggap bencana. Jadi kita juga ada sosialisasi tanggap bencana, gimana caranya nanti waktu ada bencana gempa, gimana simulasi gitu ya.
Itu dilakukannya di mana biasanya Bunda? Di sekolahnya? Ya di Mei? temen-temen, terus nanti di tetangga, terus di apa? Ya warga-warga sekitar. Oke. Kayak gitu. Tapi support orang-orang di sekitarnya Mei gimana? Mengingat kan kadang ada orang halang nggak ada di sini tuh apa sih? nggak ada tsunami misalnya gitu ya, atau Iya. nggak ada bencana, itu gimana? Supportnya ya, untuk supportnya ya mendukung semangat gitu dan Oke. ikutin yang Jadi baik. lebih ke positif ya. Ya benar. Iya mendukung, jadi ya ada yang menjalaninya gitu, mendukung saya dengan menjalaninya itu tadi, dan mendukung semangat gitu, semoga menang gitu gini gitu. Iya. Ikutan seneng loh aku. Oke, ini emang sudah berkontribusi seperti apa yang dikatakan Pak Nur tadi ya. Cita-citanya guru, semoga terkabul ya nanti ya. Amin. Tapi minimal apa yang sudah dibuat bagi bangsa dan negara usia segini, Amoy, Iya. Mei ini sudah berbuat loh, ya Iya, kan? betul, udah sangat, mengedukasi orang untuk tidak buang sampah sembarangan, Betul. hidup cinta lingkungan dan sebagainya. Harapannya ini makin besar, itu bisa semakin luas lah ya, dampaknya bisa dirasakan banyak orang pastinya. Iya. Oke. Amin. Bismillah. Bismillah. Terakhir ya, karena waktu juga, apa Mei yang mau disampaikan kepada teman-teman atau pendengar di luar sana? Iya. Mungkin tips-tips dari saya Oke, ya. boleh. Tips dari saya untuk teman-teman tetap harus giat belajar dan berlatih. Gali terus minat dan bakat teman-teman. Tampil percaya diri dan niat dalam hati, karena kalau kita melakukan apapun dengan niat akan terasa menyenangkan dan mudah. Yang terpenting turuti nasihat orang tua dan gurumu. Ikuti saran mereka karena itu semua hanya untuk kebaikan kita. Dan jangan lupa berdoa, lalu berikhtiarlah agar segala yang kita lakukan diberikan hasil yang maksimal dan terbaik. Mungkin itu saja Kak. Luar biasa nggak sih, Amo? Iya, aku jadi udah dengerin banget dari oke. Aku Didengerin akan- aja, nggak iya. dilakuin. Harus dilakuin lah ya. Minimal, Iya. Mei ini sudah menginspirasi kita semua gitu kan Betul, ya. sangat menginspirasi. Semoga deh dari sini kita lebih konsisten lagi ya, Amoy, untuk bawa tumbler sendiri, iya. ya kan, bawa kantong belanja sendiri, gitu kan ya. Karena udah bener-bener ini harus diselamatkan ini bumi kita tercinta. Kalau enggak, wah. Iya, apalagi kayak ini yang gimana? ngingetin kita tuh Mei umur 11 kelas Ya, 9 SD. Wah, betul. kita akan lebih terpacu biasanya ya Kak ya kalau yang muda yang ngingetin. Oke, terima kasih ya Mei, terima kasih Bunda. Terima kasih, Sehat selalu. Kak. Nanti, hasil lombanya boleh diupdate juga ke kita loh. Ini karena Iya. menarik ya. Itu tadi ada cerita-cerita dan juga proyek-proyek yang bisa dikerjakan dan menginspirasi banyak orang. Iya, Oke. semoga menginspirasi ya Kak. Terima ya. kasih pastinya ya. Sama Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya. Bye. Amoy, terima kasih juga sudah nemenin Kak Sari ya. Iya, Nanti ditunggu makasih, minggu Kak. depan ya. Oke. Biar kita makin klik. Oh ya, makin klik ya. Oke, terima kasih Amoy. Sampai ketemu lagi di program Anak Cerdas Iya. Indonesia selanjutnya. Bye. Bye.